Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Boni Samudra Rizky dengan NIM F231-21011. Saya merupakan mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sadulako. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai strategi untuk meminimalisir bencana di Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, yang mana ini merupakan tugas mata kuliah penataan wilayah rawan bencana. Adapun latar belakang dari tugas ini yaitu Indonesia merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. Secara alamiah, Indonesia terletak pada zona tektonik dan deretan gunung api beraktif, sehingga menjadikan kawasan ini sangat rentan terhadap bahaya gempa bumi, kerusakan, letusan gunung berapi, dan tsunami. Wilayah Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng tektonik yang mengalami perubahan struktur tanah secara tiba-tiba akibat adanya tarikan dan tekanan pada titik-titik patahan. Selain faktor alam yang dapat menimbulkan bencana, kompleksitas masyarakat Indonesia dari segi demografi dan perekonomian telah terjadi peningkatan yang tingginya karena kerentanan terhadap kejadian bencana. Untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri merupakan sebuah kabupaten yang terdapat cukup banyak potensi bencana. Bencana tersebut meliputi bencana alam maupun bencana alam, serta bencana sosial. Untuk potensi bencana alam sendiri di Kabupaten Toli-Toli, terdapat bencana banjir. Sedangkan bencana non-alam sendiri yaitu seperti wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial yaitu konflik sosial. Untuk bencana banjir tersebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan penebangan pohon secara liar. Adapun tujuan dari tugas ini yaitu untuk merumuskan strategi untuk meminimalisir bencana dari aspek pola ruang, meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, yang mana ini menjadi salah satu solusi dalam pembangunan di Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Adapun kajian teori dari tugas ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Salah satu faktor penyebab terjadinya bencana di Indonesia adalah kecepatan, misalnya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan dan banyaknya kebutuhan serta kawasan permukiman baru ke depannya. Kawasan permukiman akan terus berkembang dan tersebar untuk mencapai tepi yang tidak aman. Adapun metode pengurangan risiko bencana yang umum digunakan antara lain yang pertama identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Yang kedua adalah pengolahan risiko bencana, serta yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengurangan risiko bencana. Metode yang digunakan untuk tugas ini yaitu metode PRB atau yang lebih dikenal dengan metode pengurangan risiko bencana. Metode ini merupakan pengembangan yang sistematif dan penerapan kebijakan, strategi, dan praktik untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana di seluruh untuk menghindari dampak negatifnya serta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan menjadi bagian penting dalam upaya pengolahan risiko bencana di berbagai wilayah termasuk Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Berdasarkan hasil analisis RT RW Kabupaten Toli-Toli tahun 2012 sampai 2032, terdapat bencana alam, non-alam maupun sosial, sehingga perlu adanya strategi untuk mengurangi atau meminimalisir dari bencana tersebut. Sehingga dapat dirumuskan strategi untuk meminimalisir bencana di Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Adapun strategi yang disarankan sebagai berikut. Yang pertama untuk pengurangan risiko bencana alam. Yang pertama yaitu pencegahan. Langkah ini melibatkan tindakan untuk mencegah terjadinya bencana seperti pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Selanjutnya ada pengurangan. Strategi ini melibatkan tindakan untuk mengurangi dampak bencana, seperti pengembangan infrastruktur yang tahan bencana dan pengurangan kerentanan masyarakat. Selanjutnya itu ada persiapan. Langkah ini melibatkan tindakan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana, seperti pengembangan sistem peringatan dini dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat, atau yang sering dikenal dengan istilah mitigasi. Selanjutnya ada respon darurat. Strategi ini melibatkan tindakan untuk memberikan respon cepat dan tepat dalam menghadapi bencana, seperti evakuasi dan penyediaan bantuan darurat. Yang terakhir yaitu pemulihan. Langkah ini melibatkan tindakan untuk memulihkan kondisi pasca bencana, seperti rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk strategi pengurangan risiko bencana alam sendiri seperti wabah penyakit.
Untuk pencegahannya yaitu mencegah terjadinya bencana alam melalui upaya mengurangi kontakan hewan yang dapat menyebarkan penyakit, seperti menjaga kesehatan hewan dan masyarakat serta menghormati kesehatan lingkungan. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian sendiri yaitu melakukan pengendalian zoonosis melalui program penanggulangan yang melibatkan pemantauan dan pengawasan hewan, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi penyakit zoonosis. Selanjutnya yang ketiga ada pelatihan dan kesadaran. Pada pelatihan dan kesadaran yaitu menyampaikan informasi dan pelatihan tentang penyakit zoonosis dan bagaimana mencegah terjadinya bencana zoonosis, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis. Selanjutnya ada koordinasi. Koordinasi sendiri yaitu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, institusi kesehatan, masyarakat untuk mencapai tujuan pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis. Selanjutnya ada penerapan konsep One Health, yaitu konsep yang menerapkan pendekatan multidisiplin dan transdisiplin dalam pengendalian penyakit zoonosis yang melibatkan penggagasan hewan serta melakukan konservasi yang diinginkan. Yang terakhir yaitu pengembangan kapasitas masyarakat, yaitu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana zoonosis, seperti memahami sinyal dan perilaku hewan yang dapat menyebarkan penyakit, serta tahu cara bertindak serta mengatur kontak bersama hewan. Yang terakhir yaitu strategi pengurangan risiko bencana sosial. Bencana sosial sendiri yaitu seperti konflik sosial yang mana disebabkan oleh bahan. Adapun strategi untuk pengurangan risiko bencana sosial yang pertama yaitu pencegahan. Langkah ini melibatkan tindakan untuk mencegah terjadinya konflik sosial seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar kelompok serta menghormati perbedaan keberagaman. Selanjutnya itu adalah pengendalian. Pengendalian sendiri itu melakukan pengendalian konflik sosial melalui program penanggulangan yang melibatkan pemantauan dan pengawasan situasi sosial serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi konflik sosial. Yang ketiga yaitu pelatihan dan kesadaran, yang mana yaitu menyampaikan informasi dan pelatihan tentang konflik sosial dan bagaimana cara mencegah terjadinya konflik sosial, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar kelompok. Selanjutnya ada koordinasi, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, institusi sosial, dan masyarakat. Yang terakhir yaitu penerapan konsep One Society, yaitu menerapkan pendekatan multidisiplin dan transdisiplin dalam pengendalian konflik sosial yang melibatkan pengegasan masyarakat serta melakukan konservasi yang ada di lingkungan masyarakat. Adapun kesimpulan dari tugas ini yaitu strategi pengurangan risiko bencana atau PRB adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengurangi dampak bencana alam atau bencana akibat ulah manusia terhadap suatu wilayah atau komunitas, yang mana menekankan bahwa strategi pengurangan risiko bencana harus komprehensif dan mencakup partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur tahan bencana, pendidikan, dan kolaborasi lintas sektoral untuk mencapai tujuan dan pengurangan risiko secara efektif. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.